Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Cut Anggraini, Hendra Aryadi, dan Syairah Afriani akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah Botani Farmasi, yaitu sistem pengangkutan dalam tubuh tumbuhan. Langsung saja ke pembahasannya ya. Yang pertama kita harus tahu dulu apa sih itu pengangkutan dalam tubuh tumbuhan. Nah, pengangkutan atau sering disebut dengan transportasi tumbuhan merupakan suatu mekanisme proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, tempat terjadinya transportasi dibagi menjadi dua, yaitu ada tumbuhan tingkat tinggi dan juga tumbuhan tingkat rendah. Pada tumbuhan tingkat rendah, penyerapan air dan zat hara yang terlarut di dalamnya terjadi di seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sedangkan pada tumbuhan tingkat tinggi, proses pengangkutan dilakukan oleh pembuluh pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Adapun mekanisme transportasi pada tumbuhan, yang pertama itu ada difusi. Difusi merupakan perpindahan ion atau molekul dari konsentrasi tinggi yang disebut dengan hipertonik ke konsentrasi rendah atau hipotonik dengan atau tanpa membran semi-permeabel. Difusi terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi yang menimbulkan tekanan pada molekul-molekul sehingga molekul-molekul tersebut menyebar. Selanjutnya ada osmosis. Osmosis merupakan proses perpindahan air dari daerah yang berkonsentrasi rendah ke daerah konsentrasi tinggi melalui membran semi-permeabel. Yang ketiga itu ada imbibisi, yaitu peresapan air ke dalam ruangan antar dinding sel yang mengakibatkan dinding sel mengembang. Pada peristiwa tersebut, molekul-molekul air terikat di antara molekul dinding sel atau plasma sel dan menyebabkan plasma sel tersebut mengembang. Yang terakhir ada transport aktif. Transport aktif ini merupakan sistem transportasi suatu molekul yang melintasi membran dengan menggunakan energi ATP. Sistem transport ini melibatkan pertukaran ion Na+ dan K+. Di samping itu, proses tersebut juga melibatkan peranan protein pembawa yang dikenal sebagai protein kontraspor. Protein ini mengangkut ion Na+ bersama-sama dengan melakukan molekul lain seperti gula dan asam amino dari luar sel ke dalam sel. Misalnya itu perpindahan air dari korteks ke stele. Kemudian ada jenis-jenis transportasi pada tumbuhan. Yang pertama ada transportasi intravaskular. Prosesnya yaitu air dan mineral yang sudah berada di xilem akar lalu menuju batang bergerak ke xilem pada tangkai daun, lalu masuk ke xilem urat daun. Pada ujung urat daun, air lepas memasuki lapisan bunga karang dan sel palisade. Kemudian, air yang ada di dalam sel bunga karang tersebut lalu diuapkan melalui stomata. Nah, proses penguapan air yang terjadi lewat stomata tersebut disebut dengan proses pengangkutan atau transportasi makanan pada tumbuhan. Yang kedua ada transportasi ekstravaskular. Transportasi ekstravaskular adalah pengangkutan air dan zat-zat penting yang terjadi di luar berkas pembuluh pengangkut, di mana pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah di luar berkas pembuluh ini dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu ada apoplas atau melalui dengan ruang antar sel dan simplas melalui sitoplasma. Pada apoplas melalui ruang antar sel ini terjadi menyusupnya air tanah secara difusi bebas atau transport pasif melalui semua bagian tidak hidup dan tumbuhan. Contohnya itu dinding sel dan ruang-ruang antar sel. Pada transportasi apoplas tidak dapat terjadi pada saat melewati endodermis dikarenakan dalam sel-sel endodermis terdapat pita Kaspari yang menghalangi air masuk ke dalam xilem. Pita Kaspari ini terbentuk dari zat suberin atau gabus dan lignin. Karena itu apoplas dapat terjadi di semua bagian kecuali pada endodermis.
Air yang menuju endodermis ditransport secara simplas melalui sel peresap. Sedangkan pada simplas melalui sitoplasma, terjadinya bergeraknya air tanah dan zat terlarut melalui bagian hidup dari sel tumbuhan, yang dimana pada sistem simplas ini terjadi perpindahan secara osmosis dan transport aktif melalui plasmodesmata. Pada transportasi simplas ini dimulai dari sel-sel rambut akar ke sel-sel parenkim korteks yang berlapis-lapis, kemudian menuju sel-sel endodermis, dan selanjutnya sel-sel parisikel, dan proses akhirnya itu menuju ke berkas xilem. Baik, selanjutnya kita harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi transportasi pada tumbuhan. Yang pertama, adanya daya kapilaritas, dan yang kedua adanya daya tekan akar, dan yang ketiga adanya daya hisap daun, dan yang terakhir adanya pengaruh sel-sel hidup. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.